Anda kembali bersama kami menyaksikan breaking news dalam Parade Senja yang merupakan kegiatan atau jadi salah satu kegiatan rangkaian dari perkumpulan menteri dan juga wakil menteri, ada juga utusan khusus presiden, ada penasehat khusus presiden dan staf khusus untuk bersama di Magelang, Jawa Tengah sejak hari Kamis kemarin sampai dengan hari Minggu untuk mendapatkan pembekalan. Ini bukan merupakan acara ospek atau kegiatan militer, meskipun kalau Anda saksikan bahwa menteri dan wakil menteri ini menggunakan pakaian ala militer begitu ya. Tetapi yang ingin ditegaskan kepada Prabowo di sini adalah untuk menciptakan kebersamaan. Karena ada menteri, ada wakil menteri untuk menciptakan satu persepsi yang sama, untuk menciptakan juga apa yang dicita-citakan, menyamakan persepsi dari visi misi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk bisa diselaraskan. Kita simak bersama. Dalam berbagai kesempatan, Saudara, Prabowo menegaskan dirinya ingin langsung bekerja. Ada beberapa program 100 hari kerja di masa pemerintahan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang ini juga di-highlight kembali pada saat tadi Prabowo juga memberikan pembekalan, seperti misalnya adalah melanjutkan hilirisasi, swasembada pangan, swasembada energi, termasuk juga dengan air, dan penyempurnaan sistem penerimaan negara. Soal pembekalan untuk para menteri, untuk wakil menteri, kita akan tanyakan sore hari ini bersama dengan politisi dari PSI, ada Dede Uki. Selamat malam, Mas Uki. Ya, selamat malam, selamat malam. Boleh koreksi, saya hadir sebagai tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan, Mbak. Iya, sudah berubah ya, Mas Uki. Nanti kita perbaiki. Ya, ada juga kemudian ada dari SMRC, ada Mas Saidiman. Malam, Mas. Selamat malam, Audrey. Iya. Selamat malam, Uki. Ya, siap, Mas Saidiman. Sahabat Oke. kita. Ya, saya mau ke Mas Uki dulu. Mas Uki, kalau menarik ya, kalau apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, kalau tidak puas dengan pejabat negara laporkan, segera kita ganti. Tidak ada orang yang kebal hukum, tinggal di rumah saja daripada bikin susah. Jadi sebenarnya apa sih kerinduan yang ingin diciptakan dari seorang Prabowo Subianto yang kemudian ini baru pertama kali nih mengadakan acara mengumpulkan seluruh menteri dan wakil menterinya usai dilantik? Ya, kalau kita melihat ini secara komprehensif ya, ini semua adalah sebuah fenomena yang nggak bisa dilihat sepotong demi sepotong, simpul demi simpul saja, lalu kita ambil sebuah kesimpulan. Jadi di rapat kabinet kemarin ya, sebelum berangkat ke Magelang, Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu sudah dengan tegas ya, untuk menyatukan visi, menyatukan misi ya. Apabila ada salah satu anggota kabinet, salah satu saja ya, jangankan tidak kontributif, jangankan apalagi nyeleweng ya, bahkan tidak percaya bahwa kita akan berhasil saja, lebih baik keluar dari pemerintahan saya, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini juga kemudian ya merupakan sebuah sambungan ya, sambungan dari apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo sewaktu masih menjadi presiden terpilih ya, sewaktu memanggil calon menteri ini ke Kartanegara. Itu sudah dipastikan dulu oleh Presiden Prabowo saat itu masih presiden terpilih. Kamu jangan korupsi, ya. Kamu jangan nyolong uang rakyat. Kamu jangan salah gunakan kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi. Lalu setelah itu para calon anggota kabinet tersebut menandatangani dan menyerahkan sesuatu yang disebut fakta integritas. Lalu di Hambalang diberikan pembekalan, ya pembekalan ini fokus pada 3 bidang. Yang pertama adalah geopolitik, tentu saja yang sedang tidak menentu, yang sedang tidak favorable ya untuk kepentingan nasional kita. Lalu juga ekonomi ya, dan yang terakhir adalah artificial intelligence yang kaitannya dengan konteks besar digitalisasi dan penggunaannya untuk meningkatkan transparansi dalam tata kelola
pemerintahan. Jadi ini, Dan sekarang, Mas Uki, jadi ini bisa disebut ini adalah penggemblengan yang memang khusus dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada jajaran menterinya nih sebelum benar-benar bekerja begitu, turun ke masyarakat. betul sekali. Dapat dikatakan penggemblengan yang bertujuan ya, akan tetapi sekarang ini lebih kepada membangun soliditas, membangun kekompakan, membangun kolaboratif government ya, supaya sekat-sekat psikologis yang mungkin pernah ada di antara para anggota kabinet ya, harapannya setelah acara ini sudah jauh lebih cair, jauh lebih kompak ya, bergerak seirama ya, mengatasnamakan pemerintah, nggak ada lagi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok di belakangnya ya, melepaskan atribusi-atribusi yang melekat pada dirinya. Kita sama-sama tahulah, para anggota kabinet ini terdiri dari berbagai kalangan ya. Di sini ada yang politisi aja warnanya beda-beda loh yang ada di dalam. Nah. Ada juga di sini yang pengusaha, aktivis dan lain-lain, supaya semua mereka menanggalkan segala atribusi yang berada di belakangnya dan kembali menjadi anggota kabinet untuk kebaikan bangsa dan negara di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Demikian, Mbak Audrey. Presiden Prabowo ini tadi memang disampaikan benar oleh Mas Uki adalah ini memang upaya seorang presiden adalah untuk menggembleng jajaran kabinet merah putihnya, berbicara tentang kedisiplinan dan juga kerjasama. Inilah yang dibentuk di Akademi Militer di Magelang. Prabowo menekankan retreat atau retret kabinet merah putih bukan bermaksud militeristik, dan inilah kita simak bersama pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik, bukan itu. Dalam ini juga ini merupakan suatu penggemblengan. Memang mungkin kalau kita lihat dari pakaiannya adalah ala militer, tapi sebenarnya ini bukan acara ospek ataupun kegiatan militer. Karena memang ada hal pesan yang sangat kuat disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Mas Saidiman adalah, cukupkah dengan pembekalan selama 4 hari ini di awal ini dapat membentuk karakter dari para menteri dan jajaran wakil menterinya untuk tegak lurus kepada visi misinya Presiden untuk membuat rakyat menjadi sejahtera? Nanti Bapak-Bapak akan menjawab, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Kakak, Sandera! Upacara parade senja dan penurunan sang merah putih selesai, dilanjutkan defile. Inspektur upacara berkenan menuju mimbar kehormatan. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya ke Mas Saidiman ini. Mas Saidiman, ini kan pembekalan, penggemblengan ini dilakukan selama 4 hari dari hari Kamis sampai nanti hari Minggu. Adalah menggembleng para menteri dan jajarannya, wakil menteri ini untuk menyamakan persepsi, menyamakan tujuan begitu, seperti apa yang menjadi visi misinya dari seorang presiden. Pertanyaannya adalah, selama 4 hari ini, betulkah nanti akan mengubah persepsi, mengubah sikap dari para menteri ini untuk tegak lurus, melayani rakyat, kemudian tidak ada korupsi lagi, seperti apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo? Bisakah cukup ini 4 hari? Saya kira tentu kita berharap ya bahwa pertemuan 4 hari ini dan juga sebelumnya ya 2 hari di Hambalang gitu ya, ini bisa membuat apa yang tadi disebut oleh Bro Uki untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan visi dan misi, menyamakan kepala lah kira-kira agar tercipta koordinasi, kolaborasi antar lembaga, antar entitas-entitas negara yang menjadi pembantu-pembantu presiden ini. Kita berharap demikian, tetapi tentu saja proses untuk kemudian saling mengenal itu akan terjadi terus-menerus setiap hari di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Saya tadi setuju dengan Bro Uki yang menyatakan bahwa ini tidak bisa dilihat secara parsial, ini harus dilihat secara utuh, dan kalau kita melihat secara utuh, sebetulnya ya memang ini adalah rangkaian dari cara Pak Prabowo Subianto untuk kemudian membuat kabinet dan pembantu-pembantunya ini solid. Kalau kita lihat misalnya jumlah kementerian kan sangat banyak ya, saya catat
Ya. Mungkin ada sekitar 136 orang yang beberapa hari ini dilantik oleh Pak Prabowo. Di luar dari menteri ada utusan begitu ya, ada staf Ada khusus. utusan khusus, staf khusus. Jadi banyak sekali sehingga saya kira kemudian valid kalau kemudian ada keraguan atau ada pertanyaan dari banyak kalangan soal efektivitas kinerja pemerintahan ke depan. Sementara kita tahu bahwa Prabowo Subianto kan punya target pembangunan yang cukup ambisius gitu ya. Target pembangunan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi 8%, dan macam-macam itu tentu ini membutuhkan kerja yang efektif, kerja yang cepat dari para pembantu presiden. Tapi pada saat yang sama jumlahnya sangat besar dan membengkak begitu ya. Tetapi kita juga harus sadari bahwa ini saya kira bagian atau konsekuensi dari semangat Pak Prabowo untuk menyatukan semua. Kabinetnya kan kabinet yang ingin merangkul semua, bahasa tentang persatuan terus-menerus didengungkan oleh Pak Prabowo, sehingga saya kira ini konsekuensi dari itu dan itu perlu kita terima. Yang butuh kita tunggu sekarang, apakah kabinet yang sangat besar ini, yang semangatnya untuk merangkul ini bisa benar-benar bekerja efektif ke depan. Mas Uki, kalau mungkin kemarin pada saat Pak Prabowo mengumumkan siapa saja menterinya, siapa saja wakil menteri, kemudian di hari esoknya ada lagi tambahan dari utusan khusus presiden, ada penasihat khusus, ada staf khusus juga. Pada saat itu memang publik bertanya-tanya, kok banyak sekali begitu. Apakah ini juga cara memang yang disiapkan oleh Presiden Prabowo adalah bahwa meskipun yang menjadi pembantunya ini sangat banyak, ini ada makna yang memang sedang dibangun oleh seorang presiden yang baru dengan acara Akademi Militer ini. Oh ya. Saya rangkum ya pidato Presiden Prabowo tadi pagi kepada para anggota kabinet ya. Jadi kalau saya rangkum itu di sini kita bisa dapat 4 kata kunci atau keywords ya. Yang pertama adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan di sini untuk memastikan bahwa mindset para anggota kabinet ini tidak pelintar-pelintut ke kiri ke kanan, disiplin on the right track, selalu di track yang sama, selalu di track yang benar. Inilah kedisiplinan yang dimaksud ya. Lalu yang kedua adalah keteraturan. Keteraturan yang dimaksud di sini adalah untuk tidak bergerak ya, tidak bergerak mendahului atau tidak bergerak terlalu terlambat daripada yang lain ya. Semuanya harus sesuai dengan irama yang diinginkan oleh Presiden untuk kemajuan bangsa ini. Lalu keyword yang ketiga adalah kebersamaan. Kebersamaan di sini yang dimaksud adalah hilangkanlah sekat-sekat psikologis yang mungkin pernah ada ya. Tadi saya sudah katakan bahwa di sini berbagai kalangan itu masuk ya, termasuk kalangan politik. Nah, yang kalangan politik ini kan warnanya misalnya beda-beda ya. Dan tentu saja setelah kita berkontestasi mungkin saja ada semacam sekat-sekat psikologis di antara tokoh-tokoh yang sekarang tapi sudah Mas Uki, menjadi menteri. Ya, pertanyaan selanjutnya kan sebenarnya kalau berbicara soal kedisiplinan, kemudian mengingatkan, kemudian juga mengarahkan, ini bisa seharusnya dalam rapat kabinet misalnya, itu bisa disampaikan seorang presiden kepada pembantunya. Tapi kenapa harus melalui rangkaian seperti ini? Jawabannya usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggembleng jajaran Kabinet Merah Putih tentang kedisiplinan dan kerjasama di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Prabowo menekankan retreat atau retret Kabinet Merah Putih bukan bermaksud militeristik. Saya tidak bermaksud membuat ada militeristik. Bukan itu. Dan lebih dari itu juga Jajaran Kabinet Merah Putih juga mengunggah momen pembekalan kabinet dengan berseragam loreng di Akmil. Tak hanya para anggota kabinet, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun juga tampil kompak berseragam. Ya, masih bersama saya ada Dede Uki dan juga Mas Saidiman. Saya mau ke Mas Saidiman dulu. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya atau ke Mas Uki deh. Mas Uki, ini kan sebenarnya kedisiplinan, kemudian arahan, membangun kebersamaan ini bisa
disampaikan oleh seorang presiden di rapat kabinet. Tapi pertanyaannya kenapa harus di Akademi Militer ini? Kenapa harus dibuat rangkaian panjang 4 hari menginap bersama para menteri dan juga wakil menteri serta utusan khusus presiden dan lain sebagainya? Iya, yang ingin kita peroleh ya dari para anggota kabinet ini bukan hanya menambah pengetahuan, bukan hanya mendapatkan pemahaman, tapi juga penghayatan. Ya, penghayatan itu artinya tidak hanya dia berhenti di kepala, tapi dia turun ke hati, kurang lebih seperti itu. Jadi saya sedikit paparkan ya apa yang terjadi tadi gitu ya di saat pembekalan itu berlangsung ya. Jadi hari ini ada 2 materi pembekalan yang dibagi ke dalam 4 sesi. Jadi satu materi yang pertama itu adalah kaitannya dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, ya, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, ya. Lalu yang kedua adalah tentang perencanaan pembangunan dan proses pembuatan kebijakan. Nah, meskipun pembekalan ini sudah pernah dilalui oleh menteri dan wakil menteri di Hambalang. Iya, ini yang mau saya katakan ya. Kalau yang di Hambalang itu yang terjadi adalah seperti ada pemateri dan juga ada peserta yang dimana pemateri menyampaikan isi materi, lalu peserta mendengarkan dan mencatat. Kurang lebih seperti itu yang di Hambalang ya. Tapi yang terjadi di sini ya, ini dilakukan exercise ya, diberikan contoh-contoh kasus yang dimana para anggota kabinet di sini berinteraksi, berkolaborasi ya, untuk menjawab contoh-contoh kasus, untuk menjawab apa-apa yang menjadi misalnya masalah di bidang tata kelola pemerintahan yang bersih, apa-apa saja yang menjadi masalah di bidang proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. Jadi bukan hanya di level memahami Mbak Audrey, tapi dia turun sampai ke level penghayatan supaya mereka betul-betul menjadi kolaboratif government ya. Jadi di sini sudah ada exercise gitu. Jadi bukan hanya soal mereka mendengarkan materi lalu mencatat lalu sudah, bukan. Tapi mereka berlatih memecahkan masalah itu secara bersama-sama. Kurang lebih begitu. Oke. Tapi kalau Mas Saidi melihat seperti itu atau ada hal lain yang ditangkap dari penggembelengan yang dilakukan? Ini kan untuk mengingatkan, kemudian juga tadi memberikan arahan. Ini sebenarnya bisa loh dilakukan pada saat rapat kabinet bersama jajaran menteri dan wakilnya? Ya, tentu saja itu bisa dilakukan. Nah, saya kira tadi menarik ya istilah dari Pak Prabowo Subianto, the military way gitu ya, dan itu menurut beliau ini biasa diterapkan di pemerintahan-pemerintahan. Ini mengingatkan saya pada pernyataan Profesor Salim Said, ahli tentang militer, ahli tentang hubungan antara sipil dan militer di Indonesia yang sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Dia pernah mengatakan bahwa ada kecenderungan di kalangan militer itu menganggap bahwa kepemimpinan sipil itu tidak becus lah kira-kira gitu ya. Ini berbeda dengan kepemimpinan militer. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan militer itu jauh lebih bagus dibanding kepemimpinan sipil. Sehingga selalu ada hasrat menurut Profesor Salim Said untuk kemudian militer itu mengintervensi masuk ke dalam sipil. Nah, itu pandangan umum di kalangan militer. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, walaupun beliau menyatakan ini bukan untuk menjadikan para menteri itu sebagai militer, dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan hanya 4 hari kemudian orang menjadi militer, tentu saja. Tetapi menurut saya itu berangkat dari semacam pandangan bahwa kedisiplinan itu hanya mungkin didapat dari atau lebih mungkin didapat dari pelatihan-pelatihan yang militeristik semacam ini. Saya menduga itu berangkat dari sana, sehingga dan ini berangkat juga karena dari backgroundnya Pak Prabowo sendiri, Mas Said. Gimana? Karena ini berangkat juga dari backgroundnya Pak Prabowo sendiri begitu. Iya, saya kira itu jadi ada pandangan semacam itu, dan menurut saya ini ya mungkin ada benarnya. Di militer kan ada kedisiplinan dan seterusnya, tetapi di dalam pemerintahan negara demokratis kadang-kadang kedisiplinan ala militer itu tidak persis sama dengan untuk mengelola sebuah negara yang demokratis. Dalam negara demokratis di sana ada negosiasi, ada pertimbangan, segalanya tidak hitam putih gitu ya. Ada trade off di dalam pengambilan kebijakan, ada scarcity of resources yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga selalu harus menimbang ya, plus minus, mana yang harus didahulukan, ada skala prioritas dalam pengambilan kebijakan dan seterusnya. Dan karena itu kemudian kedisiplinan di militer kadang-kadang tidak terjadi.
Oke. Dan kita punya pengalaman ya, misalnya kalau kita bandingkan dua pemerintahan sebelumnya Pak SBY dengan Pak Jokowi, Ya. ada orang mengatakan bahwa militer itu pasti tegas dan seterusnya, tetapi kalau kita lihat gaya kepemimpinan Pak Jokowi dengan SBY kan itu beda gitu ya Pak. Termasuk SBY, juga dengan Pak Prabowo saat ini begitu ya. saya kira kita belum tahu Pak Prabowo ke depan, tapi kita sudah punya pengalaman sebelumnya di mana seorang militer tidak mesti dia selalu tegas gitu. Seorang sipil juga bisa tegas. Saya kira Bro Uki sepakat kalau kita mengatakan Pak Jokowi relatif tegas di dalam pemerintahannya. Oke, Mas Uki, ini kan tadi Pak Prabowo bilang kan ini bukan militeristik begitu ya. Tapi ini kalau kita lihat seluruh rangkaian ini apa ya, bisa dibilang sama atau hampir sama begitu dengan kegiatan militer begitu. Nah, nanti usai jeda nanti Mas Uki akan menjawab, tetaplah bersama kami saudara di Breaking News. Kembali menyambung pertanyaan saya sebelumnya Mas Uki. Pak Prabowo tadi kan bilang kan ini saya tidak bermaksud untuk kemudian membuat kabinet ala gaya militeristik begitu. Tetapi kalau kita lihat dari rangkaiannya, kemudian acara-acaranya seperti makan sebelum makan pagi, kemudian bangun pagi jam 5.30 ada gerak badan, ada latihan PBB, kemudian sampai dengan sekarang juga mengikuti parade. Ini seperti bisa dibilang ini gaya militer juga nih. Iya. Tapi yang dimaksud dengan militeristik pada umumnya itu kan adalah ingin mengubah kepemimpinan nasional dari yang tadinya sipil menjadi militer, kurang lebih seperti itu ya. Dan bukan itu yang dimaksudkan ya. Memang the military way itu begini yang dimaksud ya. Kita sama-sama tahu ya bahwa Bapak Prabowo punya sejarah yang panjang ya di dunia militer, yang dimana di dalam dunia tersebut ya beliau sudah terbukti pernah ya dan akan selalu ke depan sudah pasti untuk mengorbankan dirinya, untuk mengorbankan personal interest kepentingan pribadinya demi bangsa dan negara. Itu sudah beliau pernah lakukan. Jadi pemilihan tempat misalnya di Kota Magelang. Magelang ini adalah simbol perjuangan ya kalau misalnya kita runut kepada historiste yang pertama. Lalu juga lokasinya di Akmil yang erat kaitannya dengan aspek historis seorang Presiden Prabowo Subianto, dan cara-cara yang menggunakan di military way tadi itu juga adalah bagian dari yang kita tidak bisa lepaskan dari aspek historis Prabowo Subianto sebagai seorang presiden. Nah, hal yang seperti inilah ya bahwa beliau pernah mengorbankan ya jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa, inilah yang ingin ditularkan kepada para anggota kabinet. Jadi aspek-aspek ya di dalam ya yang di dalam acara ini ingin ditularkan yaitu tadi ya kedisiplinan, kerjasama, kebersamaan, keteraturan ya, sifat-sifat patriotik ya. Karena kan para anggota kabinet ini ke depan memiliki kewenangan yang luar biasa besar gitu. Jadi tadi sudah saya ingatkan ya, sudah saya katakan ya bahwa Pak Prabowo mengingatkan di awal sekali jangan menggunakan kewenangan kamu ya untuk kepentingan pribadi, jangan nyolong uang rakyat ya, jangan korupsi. Dari pertama sudah diingatkan dan nanti ke depannya ya tentu saja ini nggak akan bisa setelah ini langsung berhasil, tentu saja enggak ya. Tapi kedepannya ini akan terus dilakukan upaya yang namanya monitoring. Jadi pengawasan seorang Presiden Prabowo Subianto kepada menterinya ini dapat dikatakan hanya berjarak sekian mili dari kulit si menteri ya. Dan ini tentunya nggak akan lepas dari yang namanya proses evaluasi, jadi monitoring dan evaluasi. Jadi tapi ini adalah satu langkah awal begitu ya untuk pencegahan bisa dibilang gitu ya. Brigadir Taruna. Ya, saudara, Anda masih bersama kami menyaksikan Breaking News. Kembali kita melihat, saudara, apa yang sedang berlangsung dalam rangkaian Parade Senja di Akademi Militer. Dan ini merupakan salah satu rangkaian dari seluruh kegiatan yang berlangsung 4 hari di Magelang, Jawa Tengah. Program ini adalah satu gagasan baru memang dari seorang Presiden Republik Indonesia di bawah kepemimpinan dari Prabowo Subianto. Nampaknya memang ingin menciptakan sesuatu hal yang baru sebelum benar-benar bekerja begitu para menteri dan juga wakil menterinya untuk dilakukan penggemblengan selama 4 hari, menyamakan visi misinya, menyamakan persepsinya untuk sesuai dengan ikut arahan dari Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya yang dilakukan selama 4 hari ini kan semua menteri, semua wakilnya fokusnya di Magelang, fokusnya mengikuti
Akademi Militer. Pertanyaannya, gimana ini 4 hari mengurus negara, Mas Said? Iya, kita berharap bahwa negara masih bisa terurus dengan waktu 4 hari ini. Semua petinggi negara. Nggak ganggu ini? Ya, tetapi tentu saja saya kira ini kita perlu melihat juga ya, karena kan Pak Prabowo Subianto ini kan tekadnya adalah ingin para pembantunya itu bekerja maksimal secepat-cepatnya. Dia menyebut bahkan di pidatonya swasembada pangan dan energi itu harus dilakukan secepat-cepatnya. Dan juga dia punya komitmen untuk kemudian melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena itu kemudian itu muncul dalam bentuk setengah ya, lebih dari setengah pembantu-pembantu Pak Jokowi itu sekarang masuk ke kabinet Prabowo. Saya kira dari sisi itu ya terlihat bahwa memang Pak Prabowo ini ingin tancap gas. Jadi tidak perlu lagi ada perkenalan sebetulnya dengan melihat dari sisi itu ya. Tetapi yang kita Mas saksikan Said, sekarang adalah atau sebenarnya justru terlalu banyak seremoni yang kemudian valid. Saya kira kalau ada yang mengkritik apakah betul pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar akan hari ini dilantik langsung tancap gas. Tapi kita lihat ini terlalu banyak persiapan. Saya kira ini kritikan yang valid. Walaupun tentu saja tetap dibutuhkan satu komitmen juga dari Pak Prabowo untuk kemudian menjawab kritikan soal koordinasi antar menteri, wakil menteri, dan ketua-ketua badan yang sangat banyak itu. Karena ini adalah menjadi satu hal yang kemudian juga dipertanyakan dari awal ya, pada saat kemudian pemilihan menterinya sebanyak itu, kemudian ada wakil, ada utusan juga, ada penasihat juga. Nah, dengan berlangsungnya 4 hari ini pembekalan, sebelum juga ada di Hambalang, meskipun tadi Mas Uki bilang berbeda loh antara di Hambalang dengan di Akademi Militer di Magelang ini. Tapi Mas Said, apakah ini mungkin juga satu hal yang ingin diciptakan oleh Presiden mungkin untuk membuat takut nih para menterinya? Ya mungkin saja tujuannya itu ya, salah satunya ya tentu saja kita mengapresiasi niat baik ya, niat baik dari pemerintah untuk menciptakan satu pemerintahan tadi kolaboratif yang bekerja sama dan seterusnya. Tetapi mengelola negara tidak cukup dengan niat baik, kita juga harus melihat atau memeriksa niat baik itu pada praktik di lapangan. Misalnya berkali-kali Pak Prabowo menyatakan kita harus efisien, tidak ada anggaran yang bocor dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat kegiatan seremonial yang terlalu lama ini, menurut saya kita juga bisa mempertanyakan itu. Apakah niat baik untuk menjaga anggaran negara, untuk kerja yang efektif dan cepat, itu benar-benar bisa kita harapkan terjadi ke depan kalau di awal pemerintahan sudah terlalu banyak seremoni ya. Kegiatan seremonial. Oke, saya tanyakan hal ini ya ke Mas Uki. Mas Uki tuh katanya Mas Said bilang ini kebanyakan seremoninya nih, harusnya kan kata Pak Prabowo bilang ingin langsung kerja begitu. Tapi ini kenapa harus dilakukan serangkaian acara lagi? Jangan-jangan nanti minggu depan atau bulan-bulan berikutnya ada lagi nih kegiatan rutin mungkin, jangan-jangan. Oh ya. Jadi memang ya yang ditampilkan, yang kami berikan akses kepada media itu adalah acara parade senja, yang dimana ini acara memang seremonial ya. Akan tetapi sebenarnya ini hanya satu dari sekian banyak acara yang berada atau acara yang diplan atau yang diagendakan ya di penggeblengan dalam tanda kutip atau retreat ini gitu. Jadi tadi ya dari tadi pagi sebenarnya kawan-kawan wartawan itu sudah menginginkan untuk meliput langsung, sebenarnya seperti itu ya. Akan tetapi ya karena acara intinya sebenarnya bukan seremoni ini, acara intinya sebenarnya adalah yang tadi itu ya, yang team building sejak bangun pagi, lalu pembekalan. Di dalam pembekalan tersebut yang terjadi itu juga bukan satu arah, yang terjadi itu adalah kerja-kerja kolaboratif di antara kementerian memecahkan kasus-kasus misalnya seperti itu ya. Dan juga pembekalan yang kedua yang kaitannya dengan perencanaan pembangunan dan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota kabinet. Jadi ya terima kasih kritiknya Mas Ediman, dan tentu saja setiap kritik harus diapresiasi dan ini merupakan peringatan juga ya buat kami di pemerintahan bahwa too much itu selalu tidak baik ya. Tapi memang betul ya yang dipertontonkan sekarang adalah seremoninya gitu. Dan kenapa tadi tidak diperbolehkan rekan-rekan wartawan untuk masuk? Karena Pak Prabowo menginginkan, ya Pak Presiden menginginkan supaya para anggota kabinet itu betul-betul fokus pada agenda acara. Tentu saja secara psikologis akan ada perbedaan ketika mereka merasa sedang disorot media atau tidak sedang disorot media, ya. Tentu saja secara psikologis juga ada
perbedaan ketika misalnya mereka disorot itu bajunya tuh kedodoran gitu. Ada yang enak dilihat, ada yang mungkin agak kebesaran, tentu saja itu berbeda. Dan kami tidak menginginkan kondisi-kondisi psikologis seperti ini terjadi, ya, sehingga media tidak kami ikutkan. Sehingga ketika diikutkan di acara Parade Senja ini adalah acara seremonial gitu. Tapi acara seremonial ini hanya satu, ya, dari sekian banyak agenda yang terjadi pada hari ini. Kurang lebih. Nah, Begitu, tapi Mbak. acara yang berlangsung sekarang ini nanti akan ada rutin atau enggak? Karena kan bisa jadi jangan-jangan ini mengganggu nanti dari kerja-kerja yang harusnya cepet nih, Mas Uki. Enggak. Tapi begini, kalau untuk beberapa hari ke depan, sekali lagi ya, untuk memastikan konsentrasi dan fokus para anggota kabinet di acara ini, ya, saya tidak dapat mengatakan besok itu agendanya apa, gitu ya. Tapi satu hal yang pasti, ketika acara itu sudah selesai, ya, kami akan menginformasikan bagaimana jalannya acara, ya, termasuk agenda acara ini dimaksudkan buat apa sih, kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas kami ingin supaya seluruh para peserta kabinet ini benar-benar fokus, nggak mikirin yang lain-lain lagi, ya, nggak mikirin, wah saya sedang disorot nih, saya harus gaya begini, wah saya sedang disorot nih, saya nggak boleh begitu, gitu. Wah saya lagi disorot nih, baju saya kedodoran, aduh gimana ya. Nah ini kan supaya mereka nggak terganggu, maka ini memang harus ditutup dulu, ya, termasuk ditutup sampai dengan schedule-nya besok. Gitu. Tapi yang kemudian menjadi sorotan bukan hanyalah tadi soal gayanya kemudian ataupun tadi pembekalannya ini kemudian internal dulu nanti baru disampaikan ke publik pada saat terakhir begitu, Mas Said. Apa juga sebenarnya ini menjadi kritik begitu ketika mengadakan selama 4 hari, memang ada satu pengembelengan yang bagus dilakukan seorang presiden kepada pembantunya. Tapi yang satu sisi yang juga masih dipertanyakan kan, ini bukan hanya menjaga kebersamaan, membangun kebersamaan, membentuk tim building, tapi juga menterinya ini juga masih bingung nih, wakilnya juga pada bingung di mana ini tempat-tempat mereka harus bekerja, siapa saja yang akan membantunya. Artinya butuh waktu lagi nih, tambahan lagi nih untuk memikirkan seperti itu. Iya, saya kira itu kritikan yang valid. Tentu saja ya, saya juga mengapresiasi terhadap upaya Presiden Prabowo tadi untuk mengatasi untuk mengenalkan kepada para menterinya visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran gitu ya. Tapi pada saat yang sama memang kalau kita melihat pada janji-janji Prabowo Subianto yang sangat ambisius begitu ya dan ingin semuanya serba cepat, kita sejauh ini dalam seminggu terakhir ya setelah Pak Prabowo dilantik, saya kira belum begitu banyak ya perbincangan soal bagaimana mewujudkan ya program-program ambisius dari Pak Prabowo itu. Apa yang akan dilakukan misalnya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, apa yang akan dilakukan untuk swasembada pangan misalnya ya. Yang kita dengar ya program-program sebelumnya seperti ada pembabatan hutan misalnya di Papua dan seterusnya, ada ekstensifikasi gitu ya, dan tapi tidak dibahas apakah ini punya dampak kepada lingkungan dan seterusnya. Dari semua ambisi-ambisi atau setidaknya 8 program cepat Pak Prabowo itu dengan adanya banyak sekali seremonial seminggu terakhir, itu kemudian agak tenggelam ini pembicaraan soal itu. Padahal semua kebijakan publik, kalau kita belajar kebijakan publik kan selalu ada trade off gitu, selalu ada perdebatan di sana. Apakah negara sanggup dan bagaimana kemudian mengatasi externalities misalnya dari setiap kebijakan itu. Saya kira itu yang mungkin penting untuk kemudian dikedepankan sehingga publik benar-benar teryakinkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini benar-benar akan mewujudkan apa yang dijanjikan sejauh ini. Berarti ini bisa dibilang juga ini tantangan baru juga ya dengan serangkaian seremoni yang tadi Mas Said bilang ada banyak begitu. Nah ini juga menjadi tantangan sendiri bagi Presiden Prabowo bahwa artinya adalah outputnya ini harus nada begitu. Nanti hasilnya juga harus benar-benar excellent ya, harus yang terbaik karena tadi serangkaian seremoni penggeblengannya sudah banyak juga begitu dilakukan. Singkat saja Mas Said. Iya, saya kira itu penting ya. Tadi kan Mas Uki menyatakan bahwa
detail-detail apa yang dibicarakan di dalam pertemuan-pertemuan ini kita tidak tahu ya. Saya sih berharap bahwa ada pembicaraan yang cukup serius soal bagaimana mewujudkan program-program prioritas atau program cepat dari Pak Prabowo Subianto ini. Sehingga nanti setelah ini kita akan melihat hasilnya dengan cepat, terutama di 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Mas Aidiman, terima kasih untuk pandangannya. Mas Dede Uki, terima kasih juga untuk berbagi apa saja yang terjadi selama pembekalan Akmil untuk para Kabinet Merah Putih. Selamat malam, Bapak-Bapak.